iQOO sekarang mulai bikin orang bingung. Karena biasanya kalau dengar nama iQOO, yang kebayang itu pasti performanya kencang dan juga gamingnya serius. Tapi sekarang mereka malah nyiapin HP baru bernama iQOO Edge 11 5G dan pas aplikasinya bocor, netizen langsung ramai. Kalau di satu sisi HP ini punya kapasitas baterai jumbo, RAM 8GB dengan media penyimpanan internal sudah UFS 2.2, bahkan sudah mendukung jaringan 5G. Tapi di sisi lain, HP ini ternyata rebrand daripada Vivo Y21 5G. Dan yang bikin makin debat, di rentang harga 3 jutaan HP ini masih menggunakan layar HD+, mono speaker, bahkan belum adanya gyro. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah iQOO Edge 11 Lite ini bakal worth it? Atau malah kalah saing lawan kompetitor yang speknya lebih niat? Di video kali ini kita bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan daripada iQOO Edge 11 Lite 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai 6500 mAh. Oke, kelebihan yang pertama langsung daripada segi baterainya. Karena iQOO Edge 11 Lite 5G membawa baterai 6500 mAh. Dan itu gede banget di rentang harga 3 jutaan. Dengan kapasitas besar ini, HP ini harusnya bisa tahan seharian penuh, bahkan lebih. Buat scrolling TikTok, YouTube, atau chatting, sampai gaming ringan masih cukup oke. Jadi buat kalian yang sering aktivitas di luar ruangan atau males ngecas berkali-kali, ini jelas jadi nilai plus besar. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal fast charging 44 watt. Nah, walaupun baterainya besar, untungnya iQOO nggak kasih charging yang lemot. Karena HP ini sudah mendukung fast charging 44 watt. Dan ini penting banget, karena baterai besar kalau chargingnya kecil bakal lama banget penuh. Minimal dengan 44 watt ini, pengisian daya masih terasa cukup cepat buat penggunaan harian. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal chipset yang cukup oke. Kelebihan berikutnya ada pada segi performanya. iQOO Edge 11 Lite 5G menggunakan MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6 nanometer. Clock speednya mencapai 2,4 GHz dengan mendukung jaringan 5G. Memang ini bukan chipset gaming brutal, tapi buat penggunaan harian masih cukup aman. Sementara kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal RAM 8GB dengan media UFS 2.2 yang masih menarik. Nah, ini juga salah satu poin yang cukup bagus. Karena iQOO Edge 11 Lite 5G sudah menggunakan RAM 8GB LPDDR4X dengan media penyimpanan UFS 2.2. Dan dibanding dengan media penyimpanan biasa, UFS jelas lebih cepat untuk membuka aplikasi, loading game, ataupun penggunaan harian terasa lebih. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal layar 120Hz yang bikin pengalaman terasa halus. Walaupun memang layarnya masih LCD, untungnya menggunakan refresh rate 120Hz dan ini bikin scrollingnya lebih smooth, animasinya lebih halus, dan penggunaan harian terasa lebih nyaman. Apalagi ukuran lainnya juga jumbo yakni 6,74 inci, jadi buat menonton, browsing, atau media sosial masih cukup nyaman banget. Sedangkan kelebihan yang terakhir yakni berbekal fitur tambahan yang masih lumayan lengkap. Nah, walaupun bukan HP flagship, fitur tambahnya ternyata masih cukup lengkap. Karena HP ini sudah punya fingerprint di samping, face unlock, Bluetooth 5.4, jack audio 3,5mm dengan mendukung slot microSD sampai 1TB. Bahkan sudah mendukung sertifikasi IP65 yang tahan cipratan air, dan sekarang udah mulai jarang ada HP yang masih memberikan jack audio plus microSD sekaligus. Jadi buat yang masih suka headset kabel atau suka menyimpan banyak file, ini jadi nilai plus besar. Tapi ya tetap aja iQOO Edge 11 Lite ini bukan HP sempurna. Kekurangan yang ada pada iQOO Edge 11 Lite yakni layarnya masih HD+. Nah, ini yang paling bikin netizen kecewa. Karena di rentang harga 3 jutaan HP ini masih menggunakan resolusi layar HD+ berjenis LCD. Padahal sekarang banyak kompetitor lain sudah menggunakan layar Full HD+, bahkan layar berjenis AMOLED. Jadi buat yang sensitif sama ketajaman layar, mungkin bakal terasa kurang puas. Sementara kekurangan yang nomor 2 yakni belum adanya fitur gyroscope. Ini juga cukup disayangkan, karena HP ini juga belum punya fitur gyro. Dan buat para gamer, gyro itu penting banget. Apalagi buat para pemain seperti PUBG Mobile, COD Mobile, atau game FPS lain. Tanpa gyro, pengalaman gamingnya jelas terasa kurang maksimal. Dan kekurangan yang terakhir yakni speakernya masih mono. Nah, ini juga cukup terasa di iQOO Edge 11 Lite 5G. Masih didukung dengan speaker mono,
Padahal sekarang banyak HP di rentang harga yang cukup mirip sudah mulai memberikan speaker stereo. Jadi pengalaman menonton, gaming, atau mendengarkan musik bakal kalah imersif dibanding dengan HP yang sudah menggunakan speaker stereo. Jadi kesimpulannya begini, iQOO Y11 Lite 5G ini cocok banget buat orang yang cari HP baterai awet, butuh jaringan 5G, pengen performa stabil, dan fokus ke penggunaan harian. Kelebihannya jelas pada segi baterai yang di bawah, fast charging yang cukup cepat, performanya maksimal, tambah RAM 8GB dengan layar 120Hz, serta fitur tambahan yang masih cukup lengkap. Namun sayangnya HP ini masih menggunakan layar berjenis HD+, belum adanya gyro dan speakernya yang di bawahnya masih mono. Kalau menurut kalian apakah HP ini bakal membawa performa yang cukup brutal atau kalah dengan HP lain di rentang harga 3 jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.